entah tidur, entah mimpi, itu nggak jelas ya. Tapi Pak Haji merasa bahwa itu dia tuh belum tidur, cuma memejamkan mata. Tapi anehnya Pak Haji melihat ada wanita itu ada di sebelah kanan di jendela. Dan kebetulan kan kacanya kan diturunkan sepertiga. Ini wanita yang ada di rumah tadi ternyata ada di depan jendela itu. Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel kita, yaitu Kasat Malam. Kebetulan sekali ini masih suasana tahun baru. Juga kami ucapkan selamat tahun baru 2024 buat Sobat Kalam semuanya. Semoga apa yang kita resolusikan di tahun yang akan datang semuanya terwujud. Semuanya akan menjadi lebih baik. Apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Apa yang kita impikan akan menjadi sebuah kenyataan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya hampir tiap malam itu naik taksi. Karena urusan pekerjaan, biasanya pekerjaan itu selesai sekitar jam 11 atau jam setengah 12 atau jam 12, ya sekitaran itulah ya. Jadi saya biasanya dari tempat kerja saya pulang itu naik taksi. Dan saat itu belum musim taksi online, belum ada. Jadi masih taksi konvensional dan taksinya juga belum pakai GPS, masih pakai modal alamat biasa. Saya memang orangnya itu senang ngobrol gitu ya. Jadi setiap naik taksi malam-malam, pasti saya akan ngobrol dengan pengemudinya. Misalnya, saya menyetop taksi di suatu tempat, gitu ya. Kemudian saya akan dapat taksi di malam hari. Ya, biasanya saya juga akan memilihnya. Jadi saat itu memang taksi berbeda dengan sekarang. Kita juga saat itu harus memilih taksi yang kira-kira punya feeling itu taksi itu tuh taksi yang cukup recommended lah di kalangan masyarakat. Setelah saya naik taksi tersebut, karena saya orangnya tuh tidak bisa diam gitu ya, jadi akhirnya ya saya biasa ngajak ngobrol dengan pengemudi taksinya. Ternyata dari pengalaman saya ngobrol dengan Pak taksinya, itu biasanya dimulai dengan pertanyaan, Pak, poolnya di mana, kemudian rumahnya di mana dan sebagainya. Nah kemudian biasanya saya akan bertanya, Bapak ini memang ambil penumpang di malam hari spesialis atau ini kebetulan dari siang sampai malam? Nah rata-rata dari mereka mengatakan bahwa mereka memang sukanya malam hari narik penumpangnya. Misalnya, Pak, ini biasa malam hari atau siang hari, Pak? Saya biasa narik malam hari, Mas. Kenapa, Pak? Karena kalau malam hari itu yang pertama tidak panas, kemudian tidak macet. Ya, jadi ini cerita ini adalah cerita di Jakarta ya, seperti itu. Tahu sendiri kan di Jakarta kan kalau siang kan macet banget kan. Nah makanya beberapa tukang taksi mereka lebih memilih narik penumpang di malam hari. Nah kemudian saya juga akan tergelitik juga kan, penasaran kah gitu ya, Pak, selama narik taksi atau tarik penumpang malam hari itu banyak nggak peristiwa-peristiwa yang aneh di luar nalar yang Bapak temui? Dan hampir semua dari mereka mengatakan pernah, Mas, seperti itu. Nah inilah salah satu kisahnya. Season pertama.
Biasanya setelah urusan kerja selesai, saya akan keluar kantor gitu kan, dan akan menunggu taksi di depan kantor. Atau tidak juga ya, tidak mesti di depan kantor. Kadang-kadang saya habis ketemu seseorang di suatu tempat, ya saya akan naik taksi dari tempat tersebut. Setelah saya naik taksi, kemudian biasa basa-basi, Pak taksi biasanya juga bertanya dulu, dari mana mas? Biasa Pak lah pulang kantor seperti itu, pulang ngurusin kerjaan. Oh, pulang malam-malam ya mas? Iya. Ini lagi ngalong apa lagi ini Pak? Kebetulan aja. Enggak mas, saya memang malam nariknya. Kebetulan saya ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saya naik atau menyetop sebuah taksi. Setelah ngobrol ini itu ya, sebut saja pengemudinya namanya Pak Haji. Terus kemudian demikian juga Pak Haji nanya ke saya, dari mana mas malam-malam? Biasa Pak ngurusin kerjaan. Bapak sebagai pengemudi taksi malam hari, kira-kira pernah nggak ngalamin hal-hal gaib atau aneh yang pernah Bapak jalani atau Bapak alami? Pernah mas. Jadi pada suatu malam sekitar jam 1 gitu ya, Pak Haji mendapat panggilan dari kantor pusat. Zaman dulu itu taksi bentuknya adalah customer minta taksi ke kantor pusat. Kemudian kantor pusat baru memberitahu ke taksi yang ada di sekitar orang yang pesan. Nah, kebetulan saat itu Pak Haji ada panggilan. Setelah dilihat alamatnya, ternyata di sebuah perumahan. Jadi hanya modal alamat, dan memang dibutuhkan orang-orang yang pengalaman ya, tahu jalan lah. Sopir taksi zaman dulu tuh dibutuhkan orang yang benar-benar tahu jalan. Akhirnya setelah alamatnya dibaca, kemudian diamati, oke, saya tahu alamat ini. Akhirnya Pak Haji menuju ke alamat tersebut, menyusuri jalan gitu kan, sepi gitu. Berdasarkan pengamatan Pak Haji kepada alamat itu, ya Pak Haji terus saja ya ngikutin intuisi beliau gitu. Biasa menelusuri jalan, terus gelap gitu. Kebetulan malam itu ya kelihatan, ya tahu sendirilah, memang Jakarta agak pinggiran itu pasti sedikit gelap. Dan Pak Haji juga nggak begitu mengenal lah daerah situ. Terus kemudian ternyata sampailah pada sebuah perumahan. Perumahan itu tidak begitu mewah ya, perumahan sederhana kayak RS gitu. Jalannya kecil-kecil gitu ya. Papasan di gangnya juga itu biasanya susah. Paling di jalan utamanya mobil itu bisa papasan, tetapi kalau sudah masuk ke gangnya itu rata-rata tidak bisa untuk berpapasan. Ya tapi kebetulan karena itu kan sudah malam ya, sekitar jam 1:30 gitu, jadi tidak ada papasan mobil juga gitu, sepi lah seperti itu. Setelah beliau mencocokkan gang 1, gang 2, gang 3, akhirnya menemukanlah gang yang tepat. Sebut saja gang 3 ya, perumahan tertentu, alamatnya jelas, gangnya ada, oh berarti ini ke kanan. Masuk ke kanan. Jalannya sempit, tidak bisa papasan mobil. Kemudian Pak Haji sambil nyetir, lihat kiri kanan, nguruti nomornya gitu, nguruti nomornya. Nah, setelah udah dekat, Pak Haji akhirnya nemukan bahwa itu rumahnya betul nomornya. Oh ya, itu betul nomornya. Nah, saat melihat, dia mau berhenti, oh betul sekali, di depan tuh ada seorang wanita, ya, rambutnya panjang, pakai baju putih gitu ya, menghadap ke Pak Haji. Nah, Pak Haji pasti berpikir, oh ya betul, ini alamatnya betul, itu ada ibu. Nah, berarti dia yang akan pesan taksi, pasti seperti itu. Nah, terus kemudian berhubung Pak Haji kan berpikir, nanti saya harus balik lagi ke arah balikannya ya. Maka dari itu Pak Haji langsung di depan itu ada pertigaan. Biasa kalau perumahan kan
tiap ujung itu ada pertiganya kan. Maka dari itu Pak Haji tanpa menyapa ibu itu, oh nanti saya dulu lah, nanti saya akan ke sana dulu, akan muter balik di depan. Nah akhirnya Pak Haji muter balik di depan gitu, kayak sekitar butuh 1 menit 2 menit itu, kemudian balik lagi ke rumah tadi. Yang tadi di sebelah kanan berarti ini ada di sebelah kiri rumahnya. Setelah sampai itu, maksudnya sampai rumahnya, ternyata ibu yang tadi sudah nggak ada gitu. Tetapi Pak Haji, oh tapi ini yakin rumahnya, oh mungkin ibunya sudah masuk gitu, ngerti ada mobil taksi muter gitu kan, hanya ibunya mungkin masuknya. Akhirnya Pak Haji turun dari mobil, taksi tanpa dimatikan, terus kemudian buka gerbang rumah yang kecil gitu, sederhana dari besi ya, sedikit karatan lah seperti itu, dan masuk, ngetok pintu, terus kemudian dari dalam ada suara, oh iya, taksi ya mas, iya pak. Nah kemudian dibuka pintunya dari dalam, itu ada seorang suami, ya suami muda gitu kan ya, terus bilang, pak, tolong pak, ini istri saya mau melahirkan gitu, tolong antar ke rumah sakit. Oh iya pak, iya siap. Akhirnya dari situ Pak Haji juga tergopoh-gopoh gitu ya, karena melihat katanya istrinya mau melahirkan. Nah kemudian istrinya keluar dari kamar dengan hamil yang sudah besar, ini sudah kontraksi pak dan sebagainya kan gitu kan. Ya sudah, oke pak, ya cepetan pak, ya kita ada rumah sakit yang terdekat di situ. Nah, oke baik. Nah akhirnya kemudian tasnya diambil oleh Pak Haji, dibawalah ke bagasi gitu kan ada tas isi baju. Kemudian juga ambil peralatan yang lain lah, karena itu terburu-buru ya. Jadi suaminya, kemudian istrinya yang melahirkan. Ya. Kemudian Pak suami itu memapah istrinya ke mobil gitu. Nah terus Pak Hajinya ambil tasnya gitu. Nah terus keluar seorang nenek-nenek dari rumah. Keluar nenek-nenek dari rumah. Terus Pak Haji bingung dalam hati, loh kok yang keluar nenek-nenek ya, bukan wanita yang tadi. Terus akhirnya nenek itu ikut ke halaman, ke depan pintu, maksudnya ke pintu gerbang depan gitu. Terus oke, hati-hati ya nak, ya bu, ibu tolong tunggu rumah ya, jaga bu baik-baik, iya kamu yang hati-hati juga gitu. Ya sudah, akhirnya terus di rumah tuh hanya ada nenek gitu kan. Terus jalan, oke mas, kita cepat mas, ya udah jalan. Ya udah pak, jalan gitu dengan agak cepat gitu kan. Terus ditunjukin arahnya kemana rumah sakitnya, ini suaminya yang tahu. Terus yang dalam hati Pak Haji adalah berpikir seperti ini. Tadi waktu saya datang, itu di depan ada wanita rambut panjang, pakai baju putih, kok ternyata orangnya tidak ada lagi. Yang ada hanya suaminya, istrinya yang lagi hamil, dan nenek-nenek. Tetapi Pak Haji nggak cerita ke suaminya ya, karena ini sedang terburu-buru. Cuma nanya seperti ini, Pak Haji, Pak, di rumah ada siapa aja Pak? Ya kami cuma bertiga mas. Ini saya, istri saya, dan itu ibu istri saya. Oh sendirian di rumah dong Pak? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti juga tetangga juga pasti kan juga dekat gitu. Nanti biar besok bisa menjaga nenek, nah seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Haji adalah, itu wanita itu tadi siapa? Ya kemudian antara takut dan tidak, ya pokoknya tapi konsentrasi, tapi itu dilupakan oleh Pak Haji lah ya, karena yang Pak Haji pikir adalah secepatnya untuk nyampe ke rumah sakit, karena jangan sampai wanita hamil ini sampai melahirkan di mobil, kan pasti akan repot banget ya, betul. Nah ini terus agak sedikit cepat ya, alhamdulillah malam itu juga udara cerah, tidak hujan seperti itu. Nah akhirnya sampailah pada sebuah rumah sakit bersalin yang dituju. Nah setelah sampai sana, langsung aja di depan pintu gerbangnya, di depan koridornya gitu kan, buka pintu dan sebagainya, bawa tasnya diambil. Ya biasa ya, rumah sakit bersalin pasti mereka juga punya suster-suster yang jaga. Mereka juga langsung keluar
terus membawa kursi roda ya. Nah, terus naik. Terus istrinya maksudnya dinaikkan ke kursi roda, kemudian dibawa masuk ya kan. Pak Haji juga ikut membawa sampai ruangan, dianggap semuanya beres ya. Pak Haji salah satu tipe yang bertanggung jawab ya, jadi nggak mungkin meninggalkan customer yang masih kerepotan. Jadi Pak Haji juga nganter sampai kamar, terus setelah ditanganin oleh susternya dan bidan dan sebagainya, kemudian setelah kira-kira dirasa oke, Pak Haji pamitlah sama suaminya. Pak, ini sudah selesai nggih, gitu kan? Oh ya, sudah selesai Mas. Pak, terima kasih ya Mas ya. Oh ya Pak, sama-sama Pak. Semoga kelahiran putra Bapak selamat, tidak kurang suatu apapun. Ibu juga sehat. Iya Mas, terima kasih atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama Pak. Nah kemudian Pak Haji dikasih upah lebih lah, seperti itu. Sampai Pak Haji juga bilang, Pak maaf Pak ini kebanyakan Pak. Nggak apa-apa Mas, silahkan bawa aja. Ya buat tambah-tambahan beli bensin. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ya terus oke, akhirnya Pak Haji terus turun ke mobil, cukup lega ya, cukup lega. Nah terus karena mobil itu masih diparkir di depan lobi, akhirnya Pak Haji langsung naik ke taksinya, pindahkan dulu ke parkiran. Karena malam itu malam yang spesial buat Pak Haji dan cukup melelahkan, cukup sedikit stres ya, berbagai rasa itu campur aduk. Akhirnya Pak Haji, saya nggak mau jalan dulu lah, saya mau istirahat dulu gitu, ngelurusin kaki sama ambil napas lah, seperti itu. Di parkiran rumah sakit itu cukup sepi, ada satpam tapi jauh di pos pojok sana. Ada sekitar 3-4 mobil tapi itu mencar-mencar ya, pisah-pisah. Cukup luas dan itu banyak pohon-pohon besar. Banyak pohon besar. Jadi parkiran itu cukup teduh, seperti itu. Akhirnya Pak Haji ngambil sekitar agak pojok itu posisi karena dia ingin sedikit tenang ya. Setelah dapat parkir, kemudian Pak Haji mundurin jok mobil gitu ya, jok sopir, kemudian jendela dibuka sedikit, kemudian mesin dimatikan, dan Pak Haji itu seperti ini, ambil napas gitu ya, sambil dia berpikir, tadi itu waktu aku ngambil penumpang di depan ada wanita. Rambut panjang, pakai baju putih. Tapi saat yang punya rumah keluar, ternyata wanita itu tidak ada. Dan di rumah itu pun hanya diisi oleh 3 orang, yaitu suami, istri, dan nenek atau ibunya istri. Itu perempuan siapa? Hal itu menjadikan Pak Haji cukup merinding gitu loh. Cukup merinding. Tetapi ya karena memang Pak Haji itu saat itu sudah biasa lah ya suasana malam, dan yang menjadi Pak Haji agak sedikit tenang, rasa takut itu agak ya, rasa merinding itu agak hilang karena beliau ini sudah berhasil membantu orang yang mau melahirkan. Itu cukup sebuah kepuasan tersendiri, memuaskan customer, dan juga tentunya dapat tip yang cukup besar. Karena rasa kantuk itu, atau kantuk diiringi rasa lega, ya akhirnya Pak Haji, sudahlah, nggak usah saya pikirkan. Toh saya sudah menjalankan tugas dengan baik. Saya mau istirahat sebentar, nanti ya sekitar setengah jam, kalau saya sudah kira-kira rileks, saya akan jalan lagi. Ini ada hal yang cukup aneh yang Pak Haji alami. Saat beliau ini istirahat, kemudian santai seperti ini, agak sedikit memejamkan mata. Terus Pak Haji itu seperti antara tidur dan nggak tidur.
Kemudian entah tidur, entah mimpi itu nggak jelas ya. Tapi Pak Aji merasa bahwa itu dia tuh belum tidur, cuma memejamkan mata. Tapi anehnya Pak Aji melihat ada wanita itu ada di sebelah kanan di jendela. Dan kebetulan kan kacanya kan diturunkan sepertiga. Ini wanita yang ada di rumah tadi ternyata ada di depan jendela itu. Pak Haji agak kaget gitu. Loh, ini kan perempuan yang tadi di sana. Dan langsung wanita itu berkata kepada Aji, "Kenapa kamu mengganggu rencana saya?" Saat itu juga Pak Aji, pep. Ternyata Pak Aji pingsan. Tahu-tahu ada ketuk pintu. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Setelah Pak Haji kaget, melek gitu ya, ternyata dibangunin oleh satpam. Dan itu sudah jam 6 pagi. Ternyata tadi Pak Haji itu pingsan. Kemudian bingung, saya di mana Pak? Pak satpam nanya, loh kok Bapak bingung? Ya tadi Bapak kemana? Iya Pak, saya di mana? Bapak ada di rumah sakit bersalin. Dan dari tadi Bapak tak ketok-ketok itu tidak bangun-bangun Pak. Makanya saya bangun Bapak semakin keras. Dan ternyata Pak satpam itu juga sampai goyang-goyang badannya Pak Haji. Pak Haji akhirnya terbangun, dia sadar. Tetapi kondisi Pak Haji cukup lemah ya, tetapi tidak sampai linglung seperti itu. Kebetulan di samping ada air mineral, Pak Haji minum air mineral ya. Ya sudah. Terus kemudian bilang ke Pak Satpam, maaf ya Pak, saya terlalu capek, jadi mungkin saya ketiduran. Oh ya nggak apa-apa Pak, cuma saya khawatir aja Pak, takutnya Bapak ada apa-apa. Oh enggak Pak, nggak apa-apa. Ya sudah, terima kasih. Kemudian satpamnya meninggalkan. Setelah Pak Haji sedikit rileks, agak sedikit segar, menata diri, menata hati, kemudian Pak Haji merasa sudah bisa pergi, meninggalkan tempat itu dan rencana Pak Haji mau pulang saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, wanita itu sebenarnya itu siapa? Mbak Kunti atau Mbak Santi?